hamlul kalami 'alal haqiqah aula min hamlihi 'alal majaz. Hamlul kalam 'alal haqiqah, membawa kalam itu, perkataan itu kepada hakiki, makna hakiki, aula min hamlihi 'alal majaz, lebih utama daripada membawanya kepada makna majazi. Karena makna hakiki itu yang tabadur fil dhihni, itu yang lebih cepat terlintas di pikiran kita. Oleh karena itu hakikah itu juga sebagai bentuk apa, at-tabadur dalilul hakikah. Tabadur itu sesuatu yang cepat terlintasnya di pikiran kita, maka itu berarti yang hakiki. Maka membawa kata kepada makna hakiki itu lebih aula. Jangan cepat-cepat nanti dibawa kepada makna majazi. Selagi dia bisa dipakai makna hakikinya, maka itulah sebenarnya yang memang diinginkan. Karena makna hakiki itu yang cepat terlintas ke dalam pikiran kita. Kalau disebut singa, apa yang terbayang oleh kita? Ya singa yang ganas itu. Itu makna hakikinya. Jadi kalau ingin dibawa kepada makna majazi, berikan karinanya. Dan ternyata kalau dibawa kepada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, dipakai kaidah ini, membawanya kepada makna hakiki. Ini tadi yang saya maksud dalam memahami ayat-ayat akidah, khususnya yang berhubungan nanti dengan sifat-sifat zat itu, yang hubungan sama zat Allah. Itu jangan cepat-cepat membawa kepada makna majazi. Kalau kita tidak punya dalil yang jelas untuk membawa kepada makna majazi, maka disitulah akan terjadi nanti penolakan kita terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita menyimpang dalam persoalan akidah. Allah bilang begini, kita coba bawa pada makna yang lain, padahal Nabi kita sendiri tidak memberikan penjelasan bahwa bukan itu maknanya. Kalau Nabi tidak memberikan penjelasan, berarti itulah sebenarnya yang diinginkan. Begitulah dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah. Ketika Allah meletakkan tumitnya di neraka, padam neraka itu. Apa makna hakikinya? Tentu ada makna hakiki. At-tabadur dalilul haqiqah. Jadi makna hakiki apa yang segera terlintas pada pikiran kita. Kalau seandainya ada kita punya alasan, ada keterangan yang datang dari dalil yang lain bahwa itu maksudnya bukan tumit, ambil makna yang bukan tumit. Tapi kalau tidak ada, jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Kita tinggal menerima. Pada saat yang sama kita juga mesti meyakini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada bawah seperti kata wajah. Apakah dalam setiap ayat yang di situ ada lafaz wajah Allah lalu maknanya wajah, atau ada di antaranya yang makna lain? Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Ini hakiki. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Allah. Ini hakiki. Ada nanti ayat aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu berada, di situ wajah Allah. Kalau kita lihat di antara penafsirannya oleh para ulama, ketika itu tidak dimaknai dengan wajah seperti yang tadi, dimaknai dengan yang lain tuh, tapi bukan dalam artian menolak sifat wajah. Karena
sifat wajah sudah sabit, sudah isbat dengan dalil yang lain. Tapi untuk lafaz ini bisa dimaknai dengan wijhah dan itu kiblat. Dari mana dipahami? Itu dari asbabun nuzul. Kalau ditengok dalam tafsir At-Tabari, itu disebutkan di antara asbab nuzul ayat itu adalah sahabat-sahabat Nabi di malam hari yang gelap, mereka ingin mengerjakan sholat malam. Tetapi ketika itu gelap dan mereka tidak tahu arah kiblat itu kemana. Sholatlah mereka ke satu arah yang mereka yakini itu adalah kiblat. Ternyata ketika sudah pagi salah, mereka ternyata bukan itu kiblat. Datanglah sampai di Madinah, datang mereka menemui Rasul, mempertanyakan, ya Rasulullah, gimana nih ceritanya? Kami malam tadi sholat gelap-gelap ini, tidak tahu kami arah kiblat, kami menghadap satu tempat, kami yakin itu kiblat. Turun ayat tadi. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu dalam sholat itu, fasamma wajhullah, maka wajhu di situ dimaknai dengan wijhah. Wajah dan wijhah kan satu akar kata, dan wijhah di situ artinya kiblat. Karena walikullin wijhatun huwa muwalliha. Wijhah di situ artinya kiblat. Maka bolehlah dimaknai ayat tadi, kemanapun kamu mengarahkan, di situ adalah kiblat, menghadap Allah. Dimaknai wajhu di situ dan wijhah kiblat bukan dalam rangka menolak Allah punya wajah. Berbeda nanti ketika dikatakan yadun artinya kuat, itu dalam rangka menolak bahwa Allah punya tangan. Setelah bedanya. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, hamlul kalam alal haqiqah, membawa makna kalam kepada makna hakikat itu aula, lebih utama. Jangan buru-buru membawanya kepada makna majazi. Barangkali masalah ini dulu sudah sering juga kita angkat. Kadang-kadang hanya dengan satu kata mukhalafatuhu lil hawadis, semua yang ada dalam Al-Quran menjadi tertolak. Tidak ada wajah diartikan kerajaan, menolak, memaknai dengan kerajaan dalam rangka menolak sifat wajah. Apa alasannya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Nanti ditolak pula istawa alal aras. Apa alasannya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Atau laisa kamitslihi syai'. Oleh karena itu ahlu sunnah, ulama salaf dulu, Rasul dan juga para sahabat, ayat laisa kamitslihi syai'un itu ayat sebagai alasan untuk mengisbat semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Sementara ayat yang sama digunakan oleh kelompok-kelompok dalam aliran kalam justru untuk menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.